saya Gio Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Adapun hal yang harus dilakukan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan rasa ingin belajar murid. Yang keempat adalah merencanakan pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima, melakukan refleksi, evaluasi, dan penilaian berkelanjutan. Adapun aspek-aspek untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kondisi ini adalah awal suatu kegiatan belajar yang membuat murid siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Minat murid. Minat murid merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap suatu hal. Minat belajar murid merupakan aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek yang sejenis. Profil belajar murid. Adapun profil belajar murid berkaitan pada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar belajar secara natural dan efisien. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berdiskusi dengan guru yang sebelumnya, dan membaca hasil belajar murid di kelas sebelumnya. Adapun dalam pembelajaran diferensiasi terdapat 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada murid berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuan. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu bagaimana murid akan memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Bagaimana saya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan filosofi pendidikan KHD adalah bahwa yang kita ketahui filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam hal ini, untuk memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap pembelajaran yang dilaluinya bersama murid. Guru harus inovatif, membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan guru juga harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi tentang profil belajar murid.
Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Yang seperti kita ketahui, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif. Guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia.